Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Ibu menjelaskan tentang teks eksposisi perbandingan, lanjutan dari teks eksposisi yang sebelumnya. Ada definisi dan juga identifikasi. Untuk yang perbandingan berarti dia itu adalah teks eksposisi yang pada gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Berikut adalah salah satu contohnya. Jadi contohnya di sini, hukuman bagi para koruptor di Indonesia terbilang masih sangat lemah. Bahkan penegak hukum dengan mudahnya disuap untuk meringankan proses hukuman. Bayangkan saja, koruptor ratusan miliar hanya mendekam di penjara selama 3 tahun saja. Pantas saja korupsi di Indonesia semakin meningkat. Berbeda dengan pemerintahan Cina yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor, sehingga tingkat pidana korupsi di Cina sangat sedikit. Di sini dibandingkan atau perbandingannya bagian koruptor yang ada di Indonesia dan juga koruptor yang ada di Cina. Kalau misalnya di Indonesia dia itu bisa hanya mendekam selama 3 tahun. Sedangkan kalau misalnya di Cina dia dapat mendapatkan hukuman pidana atau mendapatkan hukuman mati. Jadi teks eksposisi perbandingan yang ada di sini sudah jelas ya. Atau bisa juga nih sampah gitu kan, sampah organik sama non organik, atau hal-hal yang lain yang sifatnya berlawanan gitu. Karena dia membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Atau contoh juga nih lingkungan sehat dengan tidak sehat. Perbandingan juga nanti diberikan teksnya. Lalu untuk yang selanjutnya ada eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi ini adalah eksposisi yang memberikan gambaran suatu topik disandingkan dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan. Biasanya paragraf ini menggunakan kata penghubung seperti dan bagaikan, atau bisa juga ibarat. Contohnya ada di bawah sini ya. Zaman yang sekarang ini untuk mencari orang yang benar-benar jujur sangatlah sulit. Diibaratkan. Jadi kata diibaratkan ini bisa kalian garis bawahi. Ini adalah salah satu ilustrasi yang ada di teks ini. Diibaratkan seperti mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami. Orang yang sangat jujur sepertinya hanya dapat kita temui hanya dalam waktu keberuntungan saja. Banyak hal yang menyebabkan seseorang tergoda untuk bersikap tidak jujur. Namun seharusnya nilai moral dan agama haruslah lihat di sebelahnya. Haruslah dijunjung tinggi agar kebohongan dan tindakan-tindakan curang dapat dihindari. Jadi jelas banget nih untuk contoh yang selanjutnya. Kalau yang diilustrasi dia menjelaskan si objek ini dan dia itu disama-samain, padahal dia ini hal yang berbeda gitu. Kayak mencari jarum di tumpukan jerami. Diibaratkan seperti mencari orang jujur di kehidupan yang sekarang, karena sulit kan, sama-sama sulit nih. Jadi disama-samain padahal dia dua hal yang sangat berbeda. Lalu untuk yang eksposisi klasifikasi itu adalah eksposisi yang menjelaskan penggolongan suatu hal ke dalam kategori-kategori tertentu. Contohnya, sampah bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, sampah anorganik dan sampah yang adalah sampah tidak mudah untuk membusuk seperti kertas, plastik pembungkus, makanan, dan botol. Kemudian sampah organik adalah sampah yang sangat mudah membusuk seperti sayuran, sisa makanan, daun, dan lain-lain. Kategorinya banyak banget, tidak hanya sampah bisa dibagi atau bisa dikelompokkan. Jadi biasanya untuk klasifikasi itu dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3. Bencana alam yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal. Contohnya seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Intinya dijelaskan tuh habis itu. Itu namanya masuk ke dalam teks eksposisi yang klasifikasi. Kembali lagi, kalau misalnya eksposisi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan dan juga biasanya dia memberikan pengetahuan atau informasi. Jadi di dalam teks eksposisi itu pasti isinya tentang info-info yang penting atau juga pengetahuan. Jadi itu saja dari Ibu hari ini. Semoga dapat dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.